Shalom, bertemu kembali dalam program Minutes of Change, menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Hargailah kebersamaan. Kadang manusia harus sampai titik kehilangan untuk mengerti arti sebuah kehadiran, kasih sayang, dan kesetiaan. Dalam Markus 16 ayat 10, lalu perempuan itu pergi memberitahukan kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Itulah sifat manusia. Ketika masih bersama-sama, mereka nggak pernah menghargai kebersamaan. Namun, ketika Yesus sudah mati di atas kayu salib, baru para murid-murid berkabung dan menangis. Demikian pula halnya kehidupan banyak orang ketika orang tuanya masih hidup. Anak-anaknya nggak pernah menyambangi dan mengingat mereka. Namun setelah meninggal baru ditangisi. Diberikan makam dan peti mati yang mahal percuma. Bahkan ada yang menyembayangkan mereka dengan makanan yang enak-enak, yang mahal-mahal. Padahal selagi hidup mereka tidak pernah memberikan hal-hal yang terbaik bagi orang tuanya. Dalam Kejadian 44 ayat 31, tentulah akan terjadi apabila dilihatnya anak itu tidak ada, bahwa ia akan mati, dan hamba-hambamu ini akan menyebabkan hambamu, ayah kami yang ubanan itu turun ke dunia orang mati karena duka cita. Jangan menyebabkan orang tua turun ke dunia orang mati. Artinya, meninggalkan dengan duka cita dan penyesalan. Karena anak-anaknya yang nggak mengasihi orang tuanya. Coba tunjukkan kasih sayang kita selagi mereka masih hidup. Dalam Kejadian 45 ayat 9 menerangkan, segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Berikan yang terbaik bagi orang tua dan keluarga selagi mereka masih hidup, bukan setelah mati. Lakukan sekarang juga. Jangan berlambat-lambat. Mungkin tidak ada kesempatan di hari esok, karena hidup ini cuma ada dua waktu, hari ini atau besok. Dalam Kejadian 45 ayat 11, di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu, dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Berbagilah kebahagiaan pada keluarga, agar kita tidak mengalami penyesalan di kemudian hari. Lakukan yang benar di mata Allah, maka pemeliharaan Tuhan akan sempurna dalam hidup kita. Di Kejadian 45 ayat 15, Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu, barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Tunjukkan ketulusan dan kesungguhan, bukan dengan kepalsuan. Karena motivasi yang buruk menyatakan segalanya dengan segenap hati, agar semuanya bisa mendatangkan kerukunan yang ilahi dalam keluarga kita. Jadi tidak dengan keberpura-puraan. Di Kejadian 45 ayat 27 sampai dengan 28, tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Kata Yakub, cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Bangkitkan semangat dan gairah hidup, terutama bagi orang tua dan keluarga kita. Berikan motivasi yang terbaik, bukan sebaliknya. Maka kita akan disebut banyak orang, keluarga yang berbahagia dan diberkati Tuhan. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.